tanpa menisbatkan tibbun nabawi. Ya, mata nih minus bisa karena medis, bisa non medis. Ya. Kalau dari sisi medisnya, anak zaman sekarang kebanyakan lihat gadget, minus semua matanya. Kebanyakan nonton HP. Ya, karena apa? Aktivitas dia melelahkan. Ya, aktivitas terlalu berat, sering lihat gadget. Yang berikutnya bisa jadi karena faktor makanan. Banyak makan makanan yang membuat darah kental. Mata untuk akomodasi cembung dan cekung itu butuh darah. Ketika mencembung, mencekung, butuh darah, tapi darahnya kental. Disupport ke mata kurang. Supportnya darahnya kotor. Nah, rusaklah lensa ini. Capeklah saraf-saraf juga. Ya. Kemudian ada juga masalah retina dan sebagainya. Berikutnya ada masalah mata karena non medis. Bisa kena ain, ada seperti kisah Abdullah bin Mas'ud. Istrinya Abdullah bin Mas'ud disebutkan dia pernah sakit mata. Ada yang mengatakan sakit matanya bukan mata ramet, bukan konjungtivitis. Dikatakan sakit matanya karena kena ain. Kenapa? Tak menutup kemungkinan istrinya Abdullah bin Mas'ud matanya cakep. Kemudian sakit mata. Dan dia menganjurkan apa? Ala tanbahin bil ma. Kenapa kamu nggak percikin pakai air? Watakuli, watakulin. Kemudian kamu membaca doa. Idhabil ba'as. Rabban nas. Washfi anta syafi. Syifa minna syifa. Syifa anna yuwadirus. Ini wasiat Ibnu Mas'ud. Kalau sakit matanya karena non medis tadi. Ya, ada sakit mata non medis karena jin nasab. Bapaknya lemah matanya. Misalkan pamannya lemah matanya, anak pamannya lemah matanya, adiknya juga lemah. Ini nggak sembarangan. Bukan faktor genetik biasa, tapi genetik yang diserang sama jin. Misalkan kakeknya nyimpen keris, bapaknya nyimpen keris, ya dimandikan setiap malam Jumat Legi kerisnya, dikasih tumbalnya petik belorok, ayam cemani. Nah, tiba-tiba anaknya matanya peluru. Ada yang kami dapati seorang akhwat ibu-ibu. Akhwat ini bapaknya dulu seorang dalang, punya keris. Anaknya sudah ngaji, kerisnya dihancurin. Habis keris dihancurin, anak perempuannya ini pulang. Setelah pulang, matanya buta sebelah. Dokter nggak tahu diagnosanya apa. Glukoma bukan, ablasio retina bukan, katarak juga bukan, ya sarafnya juga nggak jelas kenapa. Kemudian nggak lama kemudian mata kiri kanannya buta. Terus waktu itu saya ruqyah, setelah diruqyah, ibunya telepon kepada suaminya wanita ini. Kalian lagi ngapain? Ini bu, istri saya lagi diruqyah. Ketika diruqyah, bapaknya yang nyimpen keris sesek, ngep mau mati. Sampai akhirnya suaminya melanjutkan ruqyah, bapaknya meninggal kemudian beberapa hari setelah suaminya melanjutkan ruqyah. Ini menunjukkan apa? Ritual berdampak kepada penyakit dan malapetaka. Di Jogja banyak sekali ritual. Anda lihat penyakit-penyakit gara-gara ritual, Anda harus curiga. Ada anak kecil 6 bulan, tiba-tiba divonis jantungnya bocor. Padahal dulu nggak ada riwayat infeksi pada rahim. Padahal nggak ada riwayat pengentalan darah si ibu. Jantung bocor ternyata ketika bapak ngadain selamatan selapanan, nyembelih ayam cemani. Ketika sudah lahir, mau ngasih nama, nyembelih ayam cemani. Gak lama kemudian anaknya sakit. Jadi tumbal. Ini contoh. Sepertinya kita cukupkan saja. Karena baterai tinggal 5 watt. Ya. Harap dimaklumi. Karena perjalanan masih panjang. Ya. Dan masih agak agenda berikutnya. Kajian subuh besok. Kajian subuh besok di mana? Dekat sini juga. Dekat sini juga. 10 menit. Kalau mau menyambung materi kita lanjutkan besok. Subuh. Seri kedua. Ya. Yang mau hadir silahkan. Yang nggak hadir bisa lihat link YouTube kami. Abdurrahman Dani Official. Jangan lupa like and
dan doakan dengan istiqomah dan ketakwaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.